Baik. Lantas bagaimana memaknainya? Mari kita telisik, kita korek-korek lebih dalam lagi ya. Siapapun yang kalau objektif meneliti, melakukan riset tentang Nabi Muhammad, pasti dia jatuh cinta dan kagum kepada Nabi Muhammad itu. Mari kita buktikan. Mikhail Hart, ya kan, yang meletakkan Nabi Muhammad sebagai 100 tokoh itu ya. Kemudian Thomas Carlyle, mungkin Anda belum tahu. Kita sebutkan yang agak aneh sedikit ya. Thomas, mungkin saudaranya Thomas ini ya. Carlyle ini orang yang dikenal dengan teori tentang kepahlawanan. Seorang penulis dan sejarawan Skotlandia. Dia belajar di Universitas Edinburgh. Edinburgh mananya kepanjang terus ke barat, nanti lama-lama nyampe ini. Nah, itu dia. Orang ini dikenal dengan worship. Pokoknya teori kepahlawanan lah. Worship itu penyembahan, peribadatan lah. Hero worship theory. Bisa. Bukunya yang terkenal adalah His Hero and His Worship. Jadi bukunya ini His ini maksudnya Tuhan ya. His Hero and Hero Worship. Sebodoh-bodohnya bangsa Eropa, pengakuan kebohongan terbesar bangsa Eropa adalah kalau mengatakan Muhammad ini bohong dan Islam itu dusta. Ini orang prestasinya luar biasa. Dari suku Badui primitif yang nomaden, berpindah-pindah dari satu tenda ke tenda lain, bisa membangun peradaban. Di tengah-tengah dikepung negara-negara adidaya seperti Persia, Romawi dan India. Dan banyak lagi. Karen Armstrong, ya, Marcus Dodd, Stanley Lane Poole. Stanley Lane Poole. Siapa lagi? Sejarawan Prancis juga itu, Emily Durkheim tulisannya itu. Banyak lagi yang meneliti itu, banyak sekali. Bahkan Mahatma Gandhi. Misalnya Sir John Bagot Gluck. Ini orang-orang yang meneliti Nabi Muhammad, sebagian orientalis ya. Sir John Bagot Gluck. Ini juga yang meneliti Nabi Muhammad, selain Karen Armstrong, selain Emily Durkheim yang menulis La Vida Maomé, dan banyak lagi ya. Mereka semua terpana bukan karena agama yang dibawa Nabi, sorry ya, ini saya sebutkan mereka, bukan karena agama, tapi karena kepribadian, personality, karena syahsiah, kepribadian Nabi. Makanya orang masuk Islam itu gara-gara akhlak, bukan teriak-teriak bawa pedang, bawa pentungan, bukan. Coba Anda bawa pentungan ke gereja itu, bahkan bawa Quran, pedang tangan kanan, Quran di tangan kiri misalnya itu. Tapi beda kalau akhlak yang kita sampaikan. Keberhasilan Wali Songo pun di Indonesia gara-gara akhlak. Sampai-sampai Islam datang di Indonesia tanpa perang. Nah, ini orang-orang yang alam nasrah laka sodrok tadi itu. Nah, bagaimana memaknai? Misalnya begini, hidup ini sudah susah, banyak macam-macam lah ya, pekerjaan, rumah tangga, ekonomi, politik, kemudian aturan-aturan, narkoba, dan banyak sekali yang membuat kita oser. Di manakah yusrun itu? Nah, ini kita harus belajar kepada hikayat, kepada cerita tentang para nabi. Kita bisa mengungkapkan dua saja setidaknya. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. At-Tolak ayat 4. Barang siapa bertakwa, Allah akan memudahkan baginya jalan itu ya, dari urusannya itu. Kemudian fal jariyat yusra. Kemudian wasanaqulullahu min amrina yusra. Itu kalau tidak salah ada di surat Kahfi ya. Kita teruskan. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai fansab dari satu urusan, ayo kerja lagi. Faragh, apa bedanya faragh dengan kholi? Sama-sama kosong ini. Kalau faragh ini kosong tapi tadinya isi. Kalau kholi itu ya, kholi
itu kosong yang tadinya memang kosong. Kita uji dari kata wizr tadi ya. Wawadokna anka wizrok. Wizr tadi kan maknanya berat. Orang yang menanggung beban berat di pemerintahan namanya wazir, pemerintah kan. Kemudian dosa itu juga karena membebani disebut berat. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Baru nanti setelah itu usrun. Baru setelah usrun beban itu ya. Jadi narasi Allah ini tentang usrun sangat spesifik. Tapi narasi Allah tentang yusrun itu tidak global, general. Maknanya apa? Ya kita harus mencari Quran ini untuk orang-orang cerdas. Ya untuk orang awam tidak apa-apa. Tapi untuk orang-orang yang berpikir. Makanya tidak bisa kita langsung vonis begini, tidak bisa. Quran ini untuk orang-orang yang cerdas, untuk orang yang berpikir. Baik, itu bedanya ya. Itu bedanya. Kalau Nabi Musa hanya untuk bangsa Israel, Nabi Muhammad untuk alam itu. Nabi Musa hanya Bani Israel, hudan li Bani Israel. Nabi Muhammad, inna arsalnaka kafatan linnas, rahmatan lil alamin. Dan ayat-ayat yang lainnya. Ada 16 term tentang itu riset saya, tentang bahwa Nabi Muhammad itu lebih unggul dari siapapun ya, para nabi, para rasul. Secara gampang Qasas 36 sampai 38 memotret itu. Baik. Lazimnya kita memaknai kesulitan itu ekonomi, atau kesulitan itu setan, iya kan? Berat, beban berat macam-macam. Allah di Quran itu innaka kana dha'ifa. Godaan setan itu lemah. Tapi begitu Allah sebut perempuan, wa inna kaidakunna azim. Godaan perempuan-perempuan sangat berat. Lalu mana yang berat itu yang mana? Nah, berarti sebenarnya yang berat itu adalah cara pikir atau pola pikir ya, cara pandang kita sendiri kepada persoalan-persoalan mazahir, fenomena-fenomena yang berkembang itu. Ketika menyebut setan sangat ringan dan lain-lain. Oke. Baik. Wa rafa'na laka dzikrok. Kami tinggikan sebutanmu tadi kan. Zikir ini maknanya memang menyebut, mengingat dan menyebut-nyebut. Zikir dengan segala bentuknya di Quran disebutkan 282 kali. Dengan segala derivasinya ya, zikir dia 282 kali. Oke, wa rafa'na, kami tinggikan sebutanmu. Baik. Yang berat adalah misalnya musuh yang kelihatan. Kalau pakai term Quran itu begini. Wahai manusia, kamu semua akan diuji. Ya Yohanes, bagaimana? Kamu akan diuji ya semua dengan harta, benda, wanita, jabatan itu ya. Itu semua mudah. Dan kamu juga akan diuji dengan sesuatu ya, mengalami sesuatu yang sebenarnya itu nafsumu sendiri, tapi kamu mengatasnamakannya sebagai agama. Ada godaan di luar diri, ada godaan di dalam diri. Itu ayatnya bagaimana itu? Ya Yohanes, janganlah kamu tertipu. La taghurrannakumul hayatad dunya. Kamu jangan tertipu kehidupan dunia. Janganlah kamu semua tertipu oleh kehidupan dunia. Begini. La taghurrannakum la hayatad dunya. Ini mari memaknai kemudahan tadi itu ya. Kamu jangan tertipu kehidupan dunia. Harta, benda, jabatan, wanita, perempuan-perempuan, kemewahan, kelihatan nggak itu semua? Itu semua sungguh-sungguh nyata. Jabatan, ada kursinya, ada periodenya. Paling lama 2 periode. Itu pun kalau nggak buru-buru ketangkap KPK. Tapi ada yang lebih berat dari ini. Nah, firman Allah di bawahnya. Wala taghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu oleh dirimu sendiri tapi mengatasnamakan agama. Nah, ini dia. La taghurrannakum billahil ghurur. Jadi ini dia bedanya. Jangan tertipu kehidupan dunia. Kelihatan semua. Lalu mana yang sulit? Tadi kan dikatakan katanya kemiskinan, pengangguran, jomblo, itu godaan, beban yang sangat berat, bahkan setan dan lain-lain. Tidak. Ternyata yang berat adalah kita tertipu oleh diri kita sendiri, tapi mengatasnamakan agama. Ayo bela Islam, ayo khilafah ini. Yang menerapkan khilafah ini Uni Eropa, katanya macam-macam lah, banyak lah kan ya, ustadz-ustadz ngawur atau apa itu kan. Yang sebenarnya pseudo ustadz.
Ustadz jadi-jadian, Ustadz karbitan atau apalah ya. Sekali lagi bahaya sekali tertipu oleh diri sendiri mengatasnamakan agama. Dan ini kalau ada ulama oknum disebut oleh Kanjeng Nabi sebagai ulama su. Nah, ummati min ulama tijaratan rabhan li anfusihim la arbahallahu tijaratahu. Akan celaka sengsara menghadapi pancaroba malapetaka besar li ummati bagi umat Islam nanti min ulama isu oleh karena sepak terjang, rekam jejak ormas radikal semualah ya yang mengatasnamakan Islam. Kalau kita menolak mereka seolah-olah menolak Islam, padahal yang kita tolak kekerasan dari mereka, ya kan? Yattakhiduna hadzal ilma tijaratan, yang menjadikan ilmu agama ormas sebagai barang dagangan, tijarah, komoditas. Tujuannya untuk apa? Rabhan li anfusihim, demi keuntungan pribadi. La arwahallahu tijaratahu, padahal Allah tidak ngasih keuntungan ke mereka. Di Quran, rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, mereka tidak untung apa-apa dan mereka tidak dapat petunjuk. Nah, kalau ada oknum, lembaga, yayasan, ormas, macam-macam lah ya, yang keras-keras bawa pentungan, teriak-teriak di jalan, demo berjilid-jilid itu semua rabhan li anfusihim, demi keuntungan pribadi, tapi mengatasnamakan agama. Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh tertipu, tidak merasa kenapa? Karena tertipu mengatasnamakan agama, bawa embel-embel agama. Loh, saya dikawal malaikat Jibril, begitu, bawa pentungan itu, seolah-olah padahal Israel belakangnya gitu. Nah, itu orang-orang yang mereka ya yang imanuhum fi amplopihim, imannya di amplop mereka, imanuhum fi rekeningihim, imanuhum fi istri-istri mudaihim ya, imanuhum fi ormasihim, imanuhum fi radikalismehim, imanuhum fi materialismehim, materialisme itu loh, materialisme ya, dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya seberat apapun beban apa kita, Allah sudah ajarkan itu kepada Nabi. Tidak ada yang berat, cara pandang kita saja. Tunjukkan ke saya bahwa agama memberatkan kita. Sholat belum bisa, hanya baca bismillah saja, tidak apa-apa. Allah itu as-syakur, maha menerima, maha memaklumi, maha enjoy, maha asik banget lah kepada kita itu. Pokoknya menerima, maklum lah ini divan misalnya, atau falah nggak bisa apa. Apalah misalnya begitu ya kan, kata siapa orang Sunda nggak bisa ngomong P, ngomong F itu fitnah katanya itu. Allah sangat memaklumi itu. Nah, agama ini terasa berat. Kenapa? Karena diinstitusionalisasi, dilembagakan oleh ormas-ormas, terutama yang radikal, terutama yang pengasong khilafah, yang sok memakmurkan agama, yang itu agama jadi berat. Agama yang kita tahu nggak begitu. Agama yang kita belajar di pesantren enteng banget itu, ringan sekali itu. Ya kan? Tidur saja ibadah kok, keren nggak beragama itu? Tidur loh. Jomblo selama penantian untuk kejodohan. Ibadah terus setiap hari dia berzikir, mendekatkan diri pada Tuhan. Ini agama yang sangat ringan lah pokoknya lah ya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita innamal usri yusran ini, ada yang katakan ma'ah di ayat yang lain, ba'dah tadi itu. Nah, bagaimana itu? Sanakullahu yang ini, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra di surat At-Tolak ayat 7 tadi itu. Nah, sebagai catatan penutup, sesungguhnya adalah kita terpedaya oleh diri sendiri tapi mengatasnamakan agama. Ini yang paling berbahaya. Terpedaya oleh diri, ormas, partai, parpol, kelompok-kelompok tertentu, gerombolan-gerombolan, kan banyak ormas yang sebenarnya cuma seupil. Setelah demo 212 itu galugalan semua mereka itu. Yang tadinya seupil itu nggak ada apa-apanya, lalu merasa hebat, wow dan sebagainya ya. Saya memaklumi mungkin mereka cari makan atau apa ya, saya memaklumi. Cuma bagi kita para filosof, para ilmuwan, cari makan banyak yang elegan, banyak sekali yang elegan. Kerja di kantor di mana, di pemerintahan, jadi ekonom, jadi pendidik, banyak cara bekerja itu, nggak harus jual-jual agama, nggak harus itu. Nah, maka yang sungguh-sungguh harus kita waspadai adalah ini di momen sekarang ini kita kerap kali terombang-ambing antara harapan dan putus asa. Kita dibentur-benturkan misalnya, A dengan B, ormas yang satu dengan yang lain, parpol yang satu dengan yang lain, lalu kita terombang-ambing ini. Nah, secara gampang kita harus menyiapkan diri, memproteksi diri kita ya, asal kita masih punya akal sehat, asal kita masih sungguh-sungguh punya keyakinan bahwa
sebesar apapun dosa kita, tetap saja ampunan Allah lebih besar. Sebesar apapun problem yang dihadapi bangsa dan negara ini, keindonesiaan kita ini, tetapi perkenan Tuhan, pertolongan Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih agung. Pertolongan yang agung lah ya, Nasrun Azim, Nasrun minallah fathun qorib, dan lain-lain ayatnya itu. Maka hidup ini terasa ringan. Oleh karena itu, setidaknya bagaimana dengan membaca, mempelajari, mengamalkan nilai-nilai selain Quran ya, hadis Ahlussunnah wal Jamaah ya, ijma, qiyas dan lain-lain itu. Ya hidup berkebangsaan ini, berkemanusiaan ini. Seperti tadi disinggung bahwa tidak mungkin kita bisa menjalankan taat kepada pemimpin kalau pemimpinnya tidak ada. Tidak mungkin kita bisa taat kepada pemimpin tanpa bernegara. Tidak mungkin kita taat kepada Allah dan Nabi tanpa beragama. Tadi itu kan ya, ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum tadi. Oleh karena itu harus seimbang. Kalau bernegara, beragama seimbang, selesai itu. Sekarang Anda ngotot ingin beragama, ya kan? Tapi negara Anda tidak aman, ada bom setiap hari, demo terus setiap hari, sehari 3 kali kayak minum obat misalnya. Ya nggak bisa sholat dengan tenang, nggak bisa. Kapan mau belajar? Cina sudah mau meluncurkan satelit buatan, bulan dan matahari buatan tahun 2020. Kita sibuk berdebat soal pasal ormas, pasal apa, dan seterusnya dan sebagainya. Habis energi kita. Nah, maka hal-hal yang akan merusak cara kita beragama dan bernegara itu harus kita hindari. Alangkah baiknya kita sibuk dengan hal-hal yang produktif ya. Tadi itu kan ya, memang banyak kan wadokna yang wizrok tadi itu. Wizroknya Nabi kan tadi umat, dan ya wizrok kita saat ini berbangsa dan bernegara. Dari ancaman radikalisme, dari ancaman intoleransi yang itu ditumbuh kembangkan oleh pemerintah mungkin sebelumnya. Nah, itu kan wizrok kita sekarang. Wizrun kita kan itu sekarang itu. Nah, kalau kita angkat bersama-sama, gotong royong, tidak usah nunggu pemerintah. Anda baik, tidak usah nunggu pemerintah, Mas. Anda kalau mau sodako, mau baik, mau pinter, nggak usah nunggu negara. Anda sekarang bisa. Itu dia. Nggak usah nunggu hadis, nggak usah nunggu fatwa MUI. Sekarang Anda bisa hebat. Saya belajar Pak jadi ahli nuklir, tapi nunggu fatwa MUI kapan? Sampai kiamat kurang 2 hari nggak ada itu. Nah, maka perubahan itu dimulai 3 hal. Perubahan hebat ya. Kalau mau kita memperbaiki, menyembuhkan luka borok-borok ini di Indonesia ini, mari kita mulai dengan 3 hal. 1, ibda' bin nafas, mulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, ibda' bil asghar, mulai dari yang remeh-temeh, yang kecil-kecil. Yang paling penting, ibda' bil an, mulai sekarang. Mulai dari diri sendiri, nggak usah nunggu siapapun itu. Sudah urusan mereka ribut-ribut apa terserah. Tapi banyak Wahabi Pak, ya biarinlah Wahabi nggak apa-apa. Minggir balik urusan mereka. Kemudian dimulai dari yang kecil-kecil, yang remeh-temeh. Nggak usah sok ngatur negara. Jomblo kok ingin ngatur negara, bagaimana kan? Saya ingin mengatur keuangan Pak. Uangnya ada nggak? Nggak ada, ya sudah cari uangnya dulu. Nah, yang paling penting perubahan itu dimulai dari sekarang. Semoga barokahnya ngaji ini, semua yang jomblo cepat diselamatkan, dientaskan oleh Allah ya. Dari kejombloan akut itu, kalaupun jomblo tetap jomblo yang bermartabat dan fisabilillah itu. Wabni sabil ya, wal gharimin fir riqab ya, wal muallafati qulubuhum, yang menerima zakat itu loh. Kemudian kita semua, anak cucu kita dijadikan generasi yang Qur'ani, ya, cinta kepada Quran. Jangan tidur dan bangun dari tidur kecuali Anda sudah baca Quran. Jangan memulai aktivitas kecuali kita sudah membaca Quran. Itu saya lakukan itu. Ya entah kulhu, entah ayat kursi, entah, pokoknya baca Quran sebelum tidur dan bangun tidur, supaya seluruh nafas kita, detak jantung kita, supaya seluruh denyut nadi dan seluruh aksentuasi hidup kita Qurani, memancarkan nilai-nilai Quran, memantulkan nilai-nilai Quran. Dan Quran yang paling konkret adalah sosok baginda Nabi Muhammad SAW sendiri. Ya Qurannya Nabi Muhammad itu, yaitu yang kita contoh, kita teladani.